Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Belajar IPA bersama Ibu Nirma. Tetap dengan moto kita, belajar IPA gampang, asyik, dan menyenangkan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai reproduksi pada tumbuhan Angiospermae. Tujuan pembelajaran: setelah pembelajaran, siswa diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Yang kedua, menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Reproduksi tumbuhan merupakan upaya yang dilakukan tumbuhan untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Pada waktu kalian kelas 7, kalian sudah mempelajari bahwa tumbuhan dibagi atas 3 divisio, yaitu divisio Bryophyta atau tumbuhan lumut, divisio Pteridophyta atau tumbuhan paku, divisio Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Divisio Spermatophyta dibagi menjadi 2 subdivisio, yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Tumbuhan Angiospermae merupakan tumbuhan yang bakal bijinya tertutup oleh bakal buah. Tumbuhan Angiospermae dapat melakukan reproduksi secara aseksual atau vegetatif dan secara seksual atau generatif. Reproduksi secara vegetatif merupakan cara reproduksi yang terjadi tanpa melalui peleburan gamet jantan dan gamet betina. Dibedakan atas vegetatif alami dan vegetatif buatan. Reproduksi secara generatif merupakan cara reproduksi yang terjadi melalui peleburan gamet jantan dan gamet betina dengan menggunakan organ bunga. Sekarang marilah kita bahas mengenai reproduksi vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Yang pertama kita bahas adalah mengenai reproduksi vegetatif secara alami. Reproduksi vegetatif secara alami terjadi tanpa bantuan manusia. Cara reproduksi vegetatif secara alami ada beberapa cara. Yang pertama, dengan menggunakan rizom atau akar rimpang. Rizom merupakan batang yang tumbuh mendatar yang terletak di bawah permukaan tanah. Rizom berbuku-buku dan bersisi, dan di ujungnya ada kuncup. Pada ketiak sisi terdapat tunas. Contohnya pada lengkuas, kunyit, temulawak, alang-alang, dan sebagainya. Umbi lapis terdiri atas cakram dan umbi yang berlapis-lapis. Bentuk bawang bombay dan bawang putih sama dengan bawang merah. Tumbuhan tersebut merupakan umbi yang berlapis-lapis. Di tengah umbi yang berlapis-lapis tumbuh tunas. Bagian yang berlapis-lapis adalah daun dengan 1 atau 2 kuncup ketiak. Pada bagian bawah batang tumbuh akar serabut. Jika umbi tersebut ditanam, akan tumbuh tumbuhan baru. Yang ketiga, umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh ke dalam tanah yang menggembung dan membentuk umbi, dilengkapi dengan mata tunas. Contohnya, kentang dan ubi jalar. Yang keempat, umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi menyimpan makanan. Contohnya, singkong dan bunga dahlia. Yang kelima, geragi atau stolon, yaitu batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Contoh, pegagan, rumput teki, dan arbe. Yang keenam, tunas adventif adalah tunas yang tumbuh tidak pada ujung batang dan ketiak daun. Tunas ini dapat tumbuh pada akar atau tepi daun. Contohnya, cocor bebek, cemara, dan sukun. Yang ketujuh, tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru yang tidak jauh dari induknya dan akhirnya membentuk rumpun. Contohnya pisang, bambu, dan tebu.
Selanjutnya, reproduksi vegetatif buatan. Reproduksi vegetatif buatan dengan bantuan manusia. Ada beberapa cara. Yang pertama, mencangkok. Mencangkok adalah mengupas kulit sampai ke bagian kayunya. Bagian yang licin dari kayu, yaitu kambium, harus dibuang. Selanjutnya, ditutup dengan tanah basah yang subur, kemudian dibungkus. Contohnya, jeruk, mangga, jambu, rambutan, dan tumbuhan berkambium lainnya. Yang kedua, menempel atau okulasi, yaitu dengan menempelkan mata tunas dari suatu tanaman ke mata tunas tanaman lainnya yang sejenis. Dapat kalian lihat pada gambar. Yang ketiga, menyambung atau mengenten atau kopulasi, yaitu menggabungkan bagian tanaman satu ke bagian tanaman yang lain untuk mendapatkan tanaman baru yang memiliki sifat lebih baik. Caranya seperti kalian lihat pada gambar berikut. Yang keempat, merunduk, yaitu dengan merundukkan batang atau cabang yang dibengkokkan ke bawah serta ditimbuni tanah untuk menimbulkan akar-akar baru. Contoh, apel, alamanda, kaca piring, dan sebagainya. Yang kelima, stek, yaitu memotong batang atau daun untuk ditanam di tempat lain. Ada stek batang dan stek daun. Contoh stek batang, singkong, ketela rambat, sirih, lada, dan lain-lain. Contoh stek daun adalah cocor bebek dan tanaman lidah mertua. Selanjutnya, marilah kita bahas mengenai reproduksi generatif pada tumbuhan angiospermae. Reproduksi generatif pada tumbuhan angiospermae menggunakan organ yang disebut sebagai bunga. Bunga terdiri atas beberapa bagian yang penting sebagai sebuah alat reproduksi. Bagian pertama yang ditunjuk adalah kepala sari, kemudian tangkai sari, kemudian kepala putih, kemudian tangkai putih, kemudian bakal buah, kemudian mahkota bunga, kemudian kelopak bunga, kemudian bakal biji, dan terakhir adalah dasar bunga. Benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Kepala sari akan menghasilkan serbuk sari yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Putik terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala putik, tangkai putik, bakal buah atau ovarium, di mana putik merupakan alat kelamin betina. Selanjutnya, kita masuk ke proses penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami. Terjadi bila serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami terjadi bila serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang berbeda tetapi satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami terjadi bila serbuk sari dan putik berasal dari bunga pohon lain tetapi sejenis. Yang keempat, penyerbukan bastar atau hibridisasi terjadi bila serbuk sari dan putik berasal dari pohon lain yang berbeda jenisnya, tetapi masih satu genus. Penyerbukan ini bertujuan untuk mencari bibit unggul. Berdasarkan faktor perantara, penyerbukan dibedakan menjadi yang pertama, kiropterogami, merupakan penyerbukan yang berlangsung dengan bantuan kelelawar. Bunga yang penyerbukannya dilakukan oleh kelelawar merupakan bunga yang memiliki nektar dan mekar pada malam hari, misalnya tanaman kaktus. Yang kedua,
Entomogami merupakan penyerbukan yang berlangsung dengan bantuan serangga. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh serangga adalah memiliki warna yang menarik, serta serbuk sari sangat lengket sehingga mudah melekat pada kaki serangga. Contohnya adalah bunga mawar. Yang ketiga, antropogami merupakan penyerbukan dengan perantaraan manusia. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia biasanya merupakan bunga yang berumah dua. Artinya, dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja dan tidak memiliki perantara dalam melakukan penyerbukan. Contohnya adalah bunga vanili. Yang keempat, ornitogami merupakan penyerbukan yang berlangsung dengan bantuan burung, misalnya burung isap madu atau burung kolibri. Bunga yang penyerbukannya dibantu oleh burung biasanya memiliki nektar dalam jumlah yang banyak dan memiliki mahkota yang berbentuk trompet. Contohnya adalah bunga dadap. Yang kelima, anemogami. Anemogami merupakan penyerbukan dengan bantuan angin. Beberapa tanaman yang melakukan penyerbukan dengan bantuan angin, misalnya jagung dan padi. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dilakukan dengan bantuan angin adalah biasanya tidak memiliki nektar. Kemudian, serbuk sari halus, ringan, jumlah serbuk sari banyak dan kering sehingga mudah diterbangkan angin. Putiknya memiliki kepala putik yang besar, permukaan yang luas, serta dilengkapi dengan bulu-bulu perekat sehingga mudah menangkap serbuk sari. Tangkai sari sangat panjang dan menjulur keluar. Yang kedua, hidrogami. Hidrogami merupakan penyerbukan dengan bantuan air. Penyerbukan ini hanya terjadi pada tumbuhan yang hidup di air, misalnya Hydrilla versitillata. Yang ketujuh, malakogami merupakan penyerbukan yang berlangsung dengan bantuan siput. Tumbuhan yang penyerbukannya secara malakogami memiliki bunga yang letaknya tersembunyi. Bunga berbentuk memanjang tanpa mahkota serta putih tersembunyi di dalam kelopak. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu siput adalah bunga Rhodea japonica. Selanjutnya, marilah kita bahas mengenai fertilisasi atau pembuahan pada angiospermae. Proses pembuahan yang terjadi pada angiospermae dikenal dengan pembuahan ganda. Proses pembuahan diawali dengan penyerbukan atau polinasi, yaitu penempelan butir serbuk sari ke kepala putik. Setelah penyerbukan, butir serbuk sari yang menempel pada kepala putik berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Inti Selanjutnya, marilah kita bahas mengenai fertilisasi atau pembuahan pada angiospermae. Proses pembuahan yang terjadi pada angiospermae dikenal dengan pembuahan ganda. Proses pembuahan diawali dengan penyerbukan atau polinasi, yaitu penempelan butir serbuk sari ke kepala putik. Setelah penyerbukan, butir serbuk sari yang menempel pada kepala putik berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Inti sel serbuk sari membelah menjadi sel vegetatif dan sel generatif. Sel vegetatif bergerak ke buluh serbuk sari yang menuju bakal buah atau ovarium. Fungsinya sebagai penunjuk jalan menuju ovarium. Sementara itu, sel generatif membelah secara mitosis menghasilkan dua sel sperma yang disebut sebagai inti sel generatif 1 dan inti sel generatif 2. Saat buluh polen atau serbuk sari mencapai ovum atau bakal biji, inti vegetatif menembus kantong embrio melalui mikropil dan melepaskan kedua sel sperma. Satu sel sperma, inti sel generatif 1, membuahi sel telur membentuk zigot yang bersifat diploid. Sedangkan sel sperma yang lain, inti sel generatif 2, membuahi dua inti kandung lembaga sekunder yang akan membentuk jaringan penyimpan cadangan makanan yang disebut sebagai endosperm. Selanjutnya, endosperm akan menyediakan makanan bagi embrio yang berkembang dari zigot.
Dua peristiwa fusi yang terjadi antara sel sperma dengan sel telur dan sel sperma dengan kandung lembaga sekunder inilah yang dikenal dengan pembuahan ganda pada angiospermae. Sel antipoda serta sel sinergit biasanya mengalami degenerasi atau kehancuran. Proses pembuahan selanjutnya akan diikuti dengan perkembangan buah dan biji. Sebagai penutup pembelajaran, Ibu memberikan kalian tugas di rumah. Carilah 3 perbedaan perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Jawaban kalian tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, di mana kita akan membahas mengenai reproduksi pada tumbuhan gimnospermae, metagenesis, dan reproduksi pada hewan. Tetaplah semangat belajar walaupun dari rumah. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.